Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Husain dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan jurusan Pendidikan Bahasa Inggris semester 3. Nah, di sini saya mendapatkan tugas dari MK Evaluasi Pembelajaran untuk membuat video presentasi dengan judul presentasi yaitu Pedoman Penyusunan dan Pengembangan Tes dan Pedoman Pensekoran Tes. Baik, kita ke slide selanjutnya. Nah, di sini ada tabel of contents atau bagian apa saja yang dijelaskan di presentasi ini. Yang pertama yaitu pendahuluan. We will talk about this first. Nah, itu kita menjelaskan tentang yang pertama yaitu pendahuluan. Terus yang kedua yaitu penyusunan tes. Terus yang ketiga pengembangan tes. Yang keempat pensekoran tes. Dan kelima kesimpulan. Yang pertama pendahuluan. Did you know? Apakah kalian tahu? Yang pertama yaitu definisi tes. Nah, apa sih yang dimaksud dengan tes itu? Nah, tes ialah suatu proses evaluasi sistematis untuk mengukur kemampuan, pengetahuan, keterampilan, atau perilaku individu dalam mencapai tujuan tertentu. Nah, mungkin teman-teman sudah mengetahui apakah tes itu dari sejak TK mungkin sudah ada. TK, PAUD maupun SD ke jenjang yang ke mahasiswa, tes itu ada atau masih digunakan untuk dengan tujuan mencapai tujuan tertentu. Nah, itu dari definisi tes tersebut. Terus yang selanjutnya, tujuan pengembangan tes. Nah, ini ada 5 poin. Adapun yang pertama, tujuan pengembangan tes ialah mengukur kemampuan atau pengetahuan individu. Nah, mengukur itu kemampuan seberapakah siswa itu mampu. Setelah tes kan pasti ada evaluasi setelah tes tersebut. Nah, jadi tujuan pertama tes untuk mengukur kemampuan atau pengetahuan individu atau siswanya. Terus yang kedua, menilai keterampilan atau perilaku. Selanjutnya, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan. 4. Membantu pengambilan keputusan. 5. Mengevaluasi efektivitas program atau kurikulum. Lanjut ke slide selanjutnya yaitu jenis-jenis tes. Yang pertama, tes objektif. Nah, ini banyak mungkin sudah diketahui tes objektif, dan yang poin kedua itu tes subjektif. Ini mungkin kawan-kawan sudah mengetahui tentang tes objektif, tes subjektif mungkin istilahnya belum tahu, tapi kalau langsung ke contohnya sudah tahu. Nah, tes objektif ini berupa pilihan ganda. Selain pilihan ganda, benar atau salah. Nah, itu jenis tesnya. Jadi yang kalau kita mengerjakan soal yang tes-tes berupa pilihan ganda maupun benar atau salah, maka tes tersebut tergolong atau termasuk jenis ke tes objektif. Terus yang selanjutnya tes subjektif berupa isai atau jawaban terbuka. Isai itu yang tesnya berupa kayak titik-titik itu, terus soalnya itu jawabannya banyak penjelasan. Isai. Terus yang selanjutnya tes praktek atau penilaian keterampilan. Kalau praktek ini mungkin di sekolah dulu SMP maupun SMA itu banyak pada pelajaran PJOK dan seni budaya atau SBK, praktek-praktek. Nah, itu termasuk tes praktek. Terus yang keempat tes psikologi, tes kepribadian intelijensi. Mungkin abdi negara, tes psikologi ini
dilakukan. Terus yang selanjutnya penyusunan tes. Ada prinsip-prinsip penyusunan tes. Nah, prinsip ini sangat penting untuk menyusun tes tersebut. Sebelum tes maka harus disusun prinsip-prinsipnya. Prinsipnya itu ada 4 poin. Yang pertama yaitu validitas. Pengertian dari validitas itu sendiri yaitu kemampuan tes untuk mengukur apa yang dimaksudkan secara akurat dan tepat. Nah, ini kita kalau sebelum menyusun tes itu harus valid dulu. Valid itu akurat dan tepat. Apanya yang harus tepat? Yaitu instrumennya. Instrumen itu alat ukurnya, alat ukur tesnya yang berupa soal-soal tersebut. Kita harus menyusun soal-soal tersebut itu nggak harus ujuk-ujuk membuat soal, ujuk-ujuk membuat soal-soal tes. Harus kita analisis dulu, terus kita diajukan ke yang mampu memvalidkan tes tersebut. Nah, itu definisi dari validitas. Intinya penyusunan tes itu harus valid, akurat, dan tepat. Nah, itu prinsip yang pertama. Terus yang kedua, prinsip yang kedua itu reliabilitas. Kemampuan tes untuk menghasilkan skor yang konsisten, stabil, dan dapat diandalkan. Terus yang ketiga, objektivitas. Kemampuan tes untuk mengukur apa yang dimaksudkan secara adil, konsisten, dan bebas dari bias atau pengaruh subjektif. Nah, pengaruh subjektif itu kayak apa? Semisal nih, guru itu memandang anak tersebut seperti kayak saudara sendiri atau dekat dengannya. Padahal nilai tesnya itu rendah. Nah, kebetulan murid dan gurunya tersebut itu sangat dekat sehingga nilainya itu dimanipulasi lah, tidak objektif atau tidak adil. Nah, itu pengaruh dari subjektif atau pengaruh dari yang tes atau seorang guru. Baik, yang selanjutnya yaitu praktikabilitas. Kemampuan tes untuk diadministrasikan, dilaksanakan, dan dinilai secara efektif dan efisien. Nah, ini praktikabilitas ini beda ya dengan praktek. Terus yang selanjutnya yaitu langkah-langkah penyusunan tes. Ada 5 poin untuk langkah-langkah penyusunan tes. Yang pertama, tentukan tujuan. Nah, tentukan tujuan tes dan kompetensi yang diukur. Tentukan dulu tujuannya, tujuan tes tersebut dan kompetensi yang akan diukur. Terus yang kedua, kembangkan indikator. Identifikasi indikator pencapaian tujuan, poin-poinnya indikator. Yang ketiga, buat soal yang sesuai dengan indikator. Terus yang keempat, uji coba soal sebelum digunakan. Terus yang terakhir, revisi soal berdasarkan hasil uji coba. Nah, ini langkah-langkah penyusunan tes yang sudah saya katakan tadi. Tidak ujuk-ujuk atau langsung membuat soal-soal tes. Nah, jadi ada langkah-langkahnya untuk membuat atau menyusun tes tersebut. Terus yang ketiga, pensekoran tes. Nah, pensekoran tes itu apa? Proses menilai hasil tes untuk menentukan kemampuan atau pencapaian seseorang. Nah, ini intinya menilai hasil tes. Tadi kan udah yang pertama itu tes, terus menyusun tes. Nah, ini pensekoran tes, menilai dari tes tersebut. Nah, ternyata ada langkah-langkahnya untuk melakukan pensekoran tes tersebut. Yang pertama, baca instruksi dan soal dengan teliti. Yang kedua, periksa jawaban secara teliti dan objektif. 3, gunakan rubrik pensekoran untuk menilai jawaban. Terus yang keempat, berikan skor berdasarkan kriteria pensekoran. Yang kelima, catat, komentar atau umpan balik.
Yang keenam, periksa kembali hasil pensekoran. Dan yang terakhir, pastikan skor akurat dan konsisten. Nah, itulah tadi beberapa langkah mengenai pensekoran tes. Thank you very much. Itulah tadi mengenai presentasi dari saya dengan judul Pedoman Penyusunan dan Pengembangan Tes dan Pedoman Pensekoran Tes. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.